BA275 menjadi perhatian bagi beberapa peneliti dikarenakan memiliki suatu mutasi baru pada spike protein dari virus tersebut yang menyebabkan mampu untuk lebih mudah menyebar dan menghindari sistem imun kita. Halo guys, kembali lagi bersama saya Dr. Royman Simanjuntak dalam Royman BTKV Channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai COVID Situation Update. Lalu saya juga akan membahas dampak COVID pada kehidupan kita dan apa saja yang kita bisa lakukan agar tetap sehat di tengah pandemi yang terus bermunculan varian baru dan virus COVID-19. Jadi tonton terus ya. Penyakit COVID-19 ini mulai dilaporkan pada Desember tahun 2019 di Wuhan, di mana ditemukan kasus-kasus pneumonia viral pada warga sekitarnya. Virus ini kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai negara di dunia di tahun 2020. Seiring dengan berjalannya pandemi, mulai bermunculan varian virus baru seperti varian Delta yang muncul di India pada Oktober 2020 dan menjadi varian yang cukup dominan hingga timbulnya Omicron pada bulan November 2021. Sejak itu, Omicron pun bermutasi dan memiliki beberapa subvarian yaitu BA4 dan BA5 dan yang terbaru adalah BA275 yang merupakan varian dari BA2. Beberapa minggu terakhir, di Indonesia kembali mendapatkan laporan bahwa varian baru dari COVID-19 yaitu varian BA4 dan BA5 sudah sampai di tanah air. Varian BA4 dan BA5 sudah menjadi varian yang dominan di beberapa negara seperti di Amerika dan bisa berpotensial untuk menjadi varian yang dominan di berbagai negara lainnya. Kita bisa dengar pada minggu-minggu ini di Singapura kasus sudah sampai 12.000. Hal ini disebabkan oleh mutasi dari varian BA4 dan BA5 yang memampukannya untuk lebih mudah menyebar. Hal kedua yang juga mempengaruhi penyebaran varian B4 dan B5 ini karena memiliki beberapa mutasi yang membantunya dalam menghindari sistem imun kita dan antibodi yang didapatkan dari infeksi varian sebelumnya maupun dari vaksinasi. Sebagian dari jumlah kasus varian B4 dan BA5 adalah orang yang sudah terinfeksi varian sebelumnya atau sudah divaksinasi. BA275 menjadi perhatian bagi beberapa peneliti dikarenakan memiliki suatu mutasi baru pada spike protein dari virus tersebut yang menyebabkan mampu untuk lebih mudah menyebar dan menghindari sistem imun kita. Hal ini menyebabkan seseorang lebih mungkin terkena infeksi dari varian BA275 walaupun sudah pernah terkena COVID-19 sebelumnya atau sudah mendapatkan vaksin. Tingkat keparahan gejala yang ditimbulkan oleh varian baru ini masih minim data. Namun secara umum seseorang yang telah mendapatkan vaksin akan memiliki gejala yang lebih ringan walaupun tetap bisa terinfeksi. Karena itu sangat penting bagi kita semua untuk jangan lengah dan terus menjalankan protokol kesehatan. Terhitung sampai tanggal 7 Juli kemarin, terdapat sekitar 6 juta lebih penduduk Indonesia yang positif COVID-19 dengan 156.770 orang meninggal dan 5 juta orang lebih yang sembuh dari COVID-19. Saat ini, Provinsi DKI Jakarta masih memegang angka tertinggi yaitu sekitar 20% dari kasus COVID-19 di Indonesia, guys.
Seperti yang kita sudah alami bersama selama masa pandemi ini, wabah COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan tubuh, tetapi memberi dampak bermakna pada kehidupan sosial kita, guys. Pola hidup dan bahkan kesehatan mental. Adanya karantina dan PPKM mengharuskan kita semua untuk lebih banyak beraktivitas di rumah. Kebiasaan sehari-hari berubah drastis, yang biasanya bertemu dan bisa berdiskusi langsung dengan teman-teman kantor atau sekolah, bisa berolahraga outdoor, menjadi harus berkegiatan di rumah. Kurangnya aktivitas fisik, terlalu banyak duduk atau sedentary living, kurangnya interaksi dengan orang lain dapat memberikan dampak yang kurang baik terhadap kesehatan tubuh dan mental. Terdapat penelitian yang mengatakan bahwa social distancing, isolasi atau karantina saat pandemi terbukti dapat meningkatkan depresi, rasa cemas, ansietas, dan stres. Pada tahun pertama pandemi, WHO mendapatkan data secara global adanya peningkatan prevalensi ansietas dan depresi sebesar 25%, cukup besar. Meningkatnya stres level itu disebabkan karena adanya rasa takut terkena infeksi, cemas akan kehilangan orang terdekat karena virus ini, dan rasa sendiri karena karantina. Kesedihan setelah kehilangan orang yang dicintai, dan banyak juga yang disebabkan karena menurunnya finansial selama pandemi. Angka kematian di tengah pandemi ini juga meningkat bukan hanya karena terinfeksi COVID-19, tetapi juga karena alasan seperti stres dan depresi berlebih. Lalu, karena orang takut untuk ke rumah sakit dengan alasan takut terinfeksi COVID, ini menyebabkan orang memilih untuk tidak ke rumah sakit dan ketika mengalami penyakit-penyakit lainnya. Hal ini dapat menyebabkan telatnya diagnosa dan pengobatan yang dapat berujung pada kematian. Tidak hanya faktor ketakutan dari pasien karena rumah sakit fokus menangani orang yang terinfeksi COVID-19, banyak rumah sakit yang full sehingga akses terhadap fasilitas kesehatan bagi orang yang mengalami penyakit lain berkurang. Apa yang bisa dilakukan, guys? Ini penting. Walaupun kasus harian COVID-19 di Indonesia sudah jauh menurun dibandingkan tahun pertama pandemi ini, kita tetap harus selalu menjalankan protokol kesehatan. Ini karena pandemi belum usai, bahkan masih bermunculan varian dan subvarian COVID-19 yang baru. Subvarian yang sudah saya bahas tadi sangat mudah menular. Jangan mentang-mentang kita sudah vaksin dan sudah pernah terinfeksi, jadi merasa memiliki ketahanan tubuh. Jangan salah, subvarian tersebut dapat menginfeksi orang yang sudah vaksin. Tetapi bedanya yang sudah vaksin dan belum adalah pada gejala. Orang yang sudah vaksin akan mengalami gejala yang tidak terlalu berat dibandingkan orang yang belum vaksin. Karena itu kita harus selalu senantiasa menjalankan protokol kesehatan, walaupun di mayoritas lokasi sudah masuk ke status PPKM level 1 di mana kapasitas berbagai fasilitas publik sudah 100% seperti semula. Di saat ini diminta varian baru, ini sudah mulai muncul dan mungkin bisa menginfeksi walaupun sudah tervaksinasi. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk tetap menjaga daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi yang mengandung vitamin C, D, zinc, dan kaya akan antioksidan, serta jangan lupa melakukan aktivitas fisik atau olahraga agar tubuh tetap sehat. Penting juga untuk tidak hanya beraktivitas di dalam rumah, karena paparan matahari merupakan sumber dari vitamin D utama untuk tubuh kita, di mana 90% didapatkan dari sinar matahari. Maka tentu akan terpengaruh secara positif terhadap sistem imun dan tubuh kita sendiri. Apalagi untuk orang-orang di Indonesia, di mana banyak sekali yang kadar vitamin D-nya di bawah normal, yaitu kisaran kurang dari 30 mg. Apalagi di keluarga ada gejala yang mengarah ke infeksi COVID-19 seperti batuk, pilek, demam, rasa sesak, radang tenggorokan, dan hilangnya indera penciuman, maka segera lakukan pemeriksaan untuk COVID-19. Bahkan saat ini, gejala yang khas tidak ada lagi. Kadang-kadang hanya demam 1 hari atau batuk pilek, tapi sudah positif COVID-19. Apabila didapatkan hasil positif pada pemeriksaan COVID-19, maka tidak perlu panik dan lakukan tindakan untuk mencegah infeksi ini menyebar dengan menjalankan isolasi selama 10 hari sambil selalu menggunakan masker. Keluarga atau teman yang merawatnya juga sebaiknya menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan memakai masker. Kita merawat pasien, pengobatan pada kasus-kasus yang ringan diutamakan adalah istirahat dan konsumsi vitamin
vitamin C, D, zinc, dan juga mengkonsumsi obat-obat antivirus, tetapi bila ada keluhan yang ringan sampai sedang. Dan kita harus rutin memperhatikan apa gejala itu seperti suhu tubuh dan segera ke rumah sakit apabila timbul gejala pneumonia di mana terdapat demam, batuk, napas cepat 30 kali per menit disertai dengan adanya keluhan sesak nafas, saturasi yang kurang dari 95%. Untuk terhindar dari stres di tengah pandemi ini, saya menyarankan agar kita dapat menggunakan waktu untuk aktivitas yang positif. Jika diharuskan isolasi dengan terinfeksi, maka dapat mengisi waktu dengan hobi yang diminati atau dapat mendalami atau mempelajari hal-hal yang selama ini tidak dijalani karena kendala waktu. Penting untuk mengetahui informasi update mengenai COVID-19, tetapi terkadang terlalu sering mendengar berita kematian atau berita buruk mengenai pandemi. Ini dapat menimbulkan kecemasan dan juga harus pintar-pintar dalam memilah mana berita yang benar, mana berita hoax. Olahraga ataupun meditasi dapat mengurangi rasa cemas dan juga stres. Sempatkan diri untuk berolahraga dan lebih baik lagi jika berolahraga di bawah matahari pagi sekalian berjemur. Makan makanan yang sehat dan menghindari gaya hidup yang kurang baik seperti merokok, konsumsi alkohol berlebih, dan sedentary living. Jangan lupa juga untuk selalu bersabar, bersyukur, dan tidak panik dalam menghadapi pandemi ini. Sekian pembahasan saya, cukup panjang ya guys, tetapi semua ini sangat penting dalam kita mencikapi pandemi COVID-19 ini. Oke guys, jangan lupa like, share, subscribe. Salam sehat dari Dr. Rayman.